Nanti sempat berkenalan. Ini saya perkenalkan secara formal, nama saya Dr. Sugiarto. Terus yang kedua, pada saat pendampingan pada pagi hari ini, mohon izin Pak Fatur, nanti saya bersama Pak Aris untuk melaksanakan pendampingan individu. Yang pertama, karena yang kemarin loka karya orientasi, dan Pak Aris juga izin bisa hadir, dan saya harapkan untuk ke depan Pak Aris bisa mengikuti kegiatan sampai full, karena prosentase nanti kelulusan juga pengaruh, latihan juga pengaruh, dan semua tugas-tugas kemarin ya hampir semuanya selesai, walaupun ada sedikit keterlambatan. Yang utama pada saat ini nanti kami menjelaskan CGP, dan dari CGP ini dari Pak Aris ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Sebelum pendampingan individu dimulai, saya akan menyampaikan tujuan daripada kegiatan pendampingan individu ini. Yang pertama yaitu pendampingan individu ini bertujuan untuk membantu calon guru penggerak untuk menerapkan hasil pembelajaran daring yang telah dilaksanakan kemarin, yaitu modul 1.1, yang terakhir modul berapa? 1.2. Dan loka karyanya, sehingga calon guru penggerak mampu yang pertama mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi, dan berkolaborasi. Yang kedua, memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Dan yang ketiga, merencanakan, menjalankan, meredaksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Jadi pendampingan pada kegiatan pagi hari ini salah satunya tadi ada 3 ya, saya sebutkan terkait dengan tujuan yang pada kegiatan kali ini kita laksanakan di hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2022. Sebelum saya mulai, bagaimana dari hari ini kabar Pak Aris? Apakah siap melaksanakan pendampingan? Alhamdulillah baik dan siap melakukan pendampingan. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Ya, ternyata Pak Aris ini siap untuk memulai pendampingan karena kondisinya sangat fit. Terkait dengan pendampingan ini, fokus yang terdapat di pendampingan 1 yaitu terkait dengan diskusi tantangan belajar daring yang kemarin telah dilaksanakan dengan fasilitator Pak Muhyamin ya, Pak Muhyamin di kelas E, kalau kita kelasnya kelas E ya. Terus yang kedua yaitu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Ya, kemarin juga pernah didiskusikan dengan Pak Yamin terkait dengan filosofi KHD. Terus yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio digital yang dimaksud di sini. Yang kemarin di loka karya 0 atau loka karya pertama, loka karya orientasi juga sudah pernah disampaikan terkait bagaimana cara pembuatan portofolio digital, apa yang perlu dimasukkan, apa yang perlu dicantumkan, durasinya berapa, ada aturan mainnya, ada panduannya. Nanti sampai kita susun kerangkanya dulu. Yang selanjutnya, diskusi peta posisi diri ya, dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, dalam hal ini kompetensi guru penggerak di situ kita yang melaksanakan pada program guru penggerak, kompetensinya semestinya ada 4. Kompetensi yang pertama yang dimiliki calon guru penggerak yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Kompetensi yang kedua, memimpin pembelajaran. Kompetensi yang ketiga, memimpin pengembangan sekolah, dan kompetensi yang keempat yaitu memimpin manajemen sekolah. Jadi keempat kompetensi ini tentunya harus dimiliki.
kekhawatiran yang pada saat itu Pak Aris tulis dicantumkan di LK ya, sehingga kekhawatiran apa pada saat pelaksanaan pembelajaran daring selama 1 bulan ini yang mungkin terjadi atau tidak terjadi, bisa dijelaskan? Terima kasih Pak. Khawatiran yang pertama adalah waktu dalam menyelesaikan tugas. Tapi dengan terlaksananya kegiatan ini, alhamdulillah waktu terlaksana tugas bisa terlaksana. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah tentang LMS. Saya secara pribadi masih buta tentang LMS, jadi harus belajar. Tapi dengan pembelajaran yang berlangsung, alhamdulillah kami bisa belajar LMS tersebut. Dan yang ketiga adalah mengenai kendala sinyal. Khawatiran kami adalah ketika dalam pembelajaran mengalami gangguan sinyal, tapi khawatiran ini tidak terjadi karena ketika kegiatan pembelajaran ini kami laksanakan di sekolah, jadi sinyal alhamdulillah aman. Harapan yang dialami pada saat pembelajaran daring yang dialami Pak Aris ini sudah sesuai atau sudah terpenuhi semuanya atau ada yang belum kira-kira Pak? Terima kasih. Untuk harapan saya dapat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Kemudian tugas-tugas juga dapat terlaksana. Tapi untuk sementara ini harapan yang terlaksana baru 80%. Untuk yang 20% karena ada beberapa tugas dari sekolah yang harus diselesaikan. Kebetulan saya juga mendapat tugas untuk menjadi panitia PAT, jadi ini yang harus ada skala prioritas. Makanya ada 20% yang belum terlaksana. Oke, selanjutnya kira-kira ada harapan baru nggak Pak terkait dengan setelah pelaksanaan pembelajaran daring? Harapan barunya apa? Harapan barunya nanti yang pertama tambah aktif lagi mengikuti kegiatan belajar ini, kemudian bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, harapannya seperti itu. Kemudian tidak mengganggu dengan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Ya, tidak tumbuhan ya. Tidak tumbuhan. Oke. Selanjutnya terkait dengan dukungan ekosistem sekolah, baik itu dengan rekan guru atau sama Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran daring ini benar seperti apa? Untuk dukungan dari yang pertama dari kepala sekolah memberi izin untuk kegiatan ini dan sangat antusias, bahkan selalu diingatkan, Pak hari ini jadwalnya apa, selalu seperti itu. Untuk rekan sejawat luar biasa, ilmu-ilmu yang kita dapat, kita sering kolaborasi dengan teman sejawat, diskusi, ada ilmu-ilmu yang baru. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan di Hajar Dewantara yang sudah Pak Aris laksanakan selama pembelajaran daring dengan fasilitator, perubahan apa yang dilakukan oleh Pak Aris terutama di ruang kelas dan yang selaras dengan pemikiran di Hajar Dewantara? Untuk perubahan pembelajaran di kelas, yang pertama dulu sebelum mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, seakan-akan untuk pengajaran guru adalah satu-satunya sumber atau teacher center. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mindset guru alhamdulillah bisa berubah, tidak pada guru center, sekarang adalah student center. Pusat pada anak. Pusat pada anak. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, kami sebagai pendidik tidak lagi menuntut anak, tapi menuntun anak. Bukan tidak menuntut, tapi menuntun anak.
Kemudian yang berikutnya adalah kita lebih harus menggali bakat. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan perubahan yang ada di kelas, terkait dengan pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas, yang filosofi pendidikan KD itu tadi yang diterapkan di kelas. Bagaimana respon peserta didik yang ada di kelas Pak Aris? Untuk respon tadi sangat luar biasa. Sekarang tambah senang, tambah semangat, karena salah satu di pembelajaran saya sisipi dengan beberapa model permainan. Jadi anak lebih antusias, lebih semangat, dan alhamdulillah dengan semangat anak tersebut hasilnya sangat luar biasa. Kalau boleh tahu model permainannya seperti apa, Pak? Permainan tradisional yang kami terapkan sangat simpel. Salah satunya adalah gobak sodor. Kemudian Ini materi PJOK ya? materi PJOK. Gobak sodor. Ini untuk melatih kecepatan dan kelincahan. Jadi sesuai dengan materi tersebut, dan permainan tersebut sangat mendukung materi itu. Ya, jadi model-model permainan ya, artinya anak-anak ini senang tanpa ada beban dan itu sesuai kesepakatan anak. Dan artinya apa? Artinya permainan yang model permainan yang diambil ini itu apakah ditentukan dari gurunya atau memang dari anaknya, itu kesepakatan anak? Kita buat kesepakatan bersama, Ya. dan kesepakatan bersama anak-anak sudah mengetahui peraturan dan permainan tersebut. Jadi ketika menjelaskan lebih mudah dan anak melaksanakan juga lebih mudah juga. Kita masuk ke sesi pembuatan kerangka portofolio. Ya, kerangka portofolio ini hal-hal yang perlu dicantumkan itu apa saja terkait dengan platform yang Pak Aris gunakan untuk membuat portofolio digital ini. Platformnya apa, Pak Aris? Yang pertama adalah profil. Profil ini dibuat Platformnya dulu. Platform Google apa tadi? Google Site. yang dipakai adalah platformnya adalah Google Site. Ya. Terus Google untuk Site. rancangannya yang pertama apa ya? Dari apa? Rancangannya nanti ada profil. Profil ini dibuat Profil CGP ya. profil calon guru penggerak, dibuat kurang lebih sekitar 5 menit. Kemudian yang berikutnya artefak aksi nyata. Aksi nyata. Kemudian ada publikasi, sertifikasi atau sertifikat yang dimiliki, dan yang berikutnya adalah umpan balik dari rekan sejawat, Ya. kepala sekolah ataupun murid. Ya. Jadi kerangka portofolionya secara garis besarnya kan sudah tersusun, nanti tinggal apa yang mau ditambahkan, misalkan ada dokumen, ada foto dan lain sebagainya yang memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan materi. Bertahapan-tahapan ini bisa ditampilkan juga di portofolio digital. Ya, jadi misalkan ada modifikasi atau penambahan unsur-unsur yang memang itu masuk ke dalam materi, dibiarkan. Peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak Aris. Terkait dengan itu, kompetensi apa yang sudah dimiliki Pak Aris terkait dengan calon guru penggerak? Ya, kompetensi calon guru penggerak yang sudah dimiliki Pak Aris ini apa saja, jelaskan coba Pak. Yang pertama untuk kompetensi guru penggerak adalah satu, menggerakkan diri dan orang lain. Untuk kompetensi ini, setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, banyak ilmu-ilmu yang didapat, ilmu-ilmu yang baru. Salah satunya adalah ketika pembelajaran yang dulunya adalah teacher center, kemudian bisa berubah menjadi student center. Apa itu? Ketika dalam pembelajaran juga kita selipit dengan berbagai permainan. Ini alhamdulillah ada beberapa rekan guru yang mulai meniru atau minta diskusi tentang kegiatan belajar tersebut. Yang kedua, untuk kompetensi yang kedua
pemimpin pembelajaran. Dalam konteks ini, dalam pembuatan RPP, saya selalu bekerjasama dengan yang pertama dengan rekan sejabat, yaitu sama guru mapel PJOK, saling diskusi. Kemudian yang kedua melibatkan murid, karena bagaimanapun murid diajak untuk diskusi untuk mengambil kesepakatan nanti yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pelajaran. Dan alhamdulillah di tempat kami ada salah satu orang tua murid sekalian kita ajak diskusi. Materi apa? Jadi guru sini orang tua dari murid sini gitu. Iya, guru sini kebetulan anaknya sekolah di sini, jadi kalian kita ajak diskusi untuk pembuatan RPP. Yang ketiga adalah kompetisi pengembangan sekolah. Saya tergabung dalam tim PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru. Dalam proses pelaksanaan PPDB ada kegiatan sosialisasi di sekolah SMP atau MTS. Ini adalah saatnya kami mempromosikan tentang sekolah kami, bagaimana keunggulan sekolah kami, kelebihan sekolah kami, kita informasikan di situ. Yang terakhir, pengembangan manajemen sekolah. Untuk pengembangan manajemen sekolah, saya dapat tugas tambahan sebagai pakar kurikulum. Jadi terlibat dalam satu adalah pembagian tugas, kemudian menyusun jadwal, melaksanakan kegiatan penilaian, baik itu penilaian PAS ataupun PAT. Itu Pak, terima kasih. Ya. Dari beberapa kompetensi yang disebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan manajemen sekolah. Alasannya? Karena saya di kurikulum juga masih baru, jadi butuh belajar lagi, butuh masukan lagi, khususnya masukan dari teman-teman rekan sejabat, ilmu yang banyak lagi. Untuk jabatan maka kurikulum ini baru berapa tahun? Mau baru satu tahun. Ya, tadi saya telah memberikan umpan balik kepada Pak Aris bahwasanya yang ingin dilakukan perubahan dari Pak Aris ini sendiri rencananya apa nanti Pak Aris? Untuk perubahan yang saya lakukan yang pertama adalah untuk pola pembelajaran. Nanti akan saya rubah, yang dulunya adalah berpusat pada guru, sekarang berubah berpusat pada siswa. Kemudian ada berbagai permainan yang kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kita lebih memahami karakter siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang paling penting nanti saya sebagai pendidik harus bisa mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena perkembangan zaman selalu berubah, jadi sebagai pendidik harus update ilmu dan pengetahuan. Terkait dengan kompetensi tadi manajemen sekolah yang tadi di pertanyaan sebelumnya ingin ditingkatkan, ini bagaimana rencana kedepannya Pak Suko untuk meningkatkan kompetensi manajemen terkait dengan tadi yang disampaikan maka kurikulum di SMA 1 Negeri Mayong baru menjabat selama 1 tahun. Terus rencana ke depan apa untuk yang dilakukan Pak Aris untuk melakukan apa nanti? Rencana yang berikutnya adalah akan kolaborasi dengan pakar kurikulum sekolah yang lain, karena untuk tahun ini nanti menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Langkah-langkah pertama kita akan mengadakan sosialisasi atau IHT tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, kalau perlu nanti kita studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, luar biasa dari Pak Aris ini sedikit banyak sudah memahami apa yang akan dilakukan, sudah punya rencana-rencana yang matang. Semoga rencana-rencananya ini nanti bisa terrealisasi dan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Jadi untuk pendampingan yang peta posisi ini sudah kami rasa sudah cukup. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di bagian akhir pendampingan.
bagian akhir pendampingan ya, terkait dengan ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan refleksi terhadap pendampingan ini ya. Pembelajaran apa atau ada ide-ide baru apa yang Pak Aris dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ada beberapa ide yang saya dapatkan. Yang pertama adalah untuk nanti ada ide untuk membuat media pembelajaran yang baru tren sekarang. Salah satunya menggunakan media pembelajaran TikTok. Kemudian anak-anak kita kasih tugas juga untuk refleksi pembelajaran. Silakan kalian membuat refleksi pembelajaran hari ini dengan aplikasi TikTok atau CapCut. Anak-anak akan lebih menyenangi. Kemudian yang penting adalah berubah dari konvensional menjadi ke digitalisasi. Harapannya seperti itu nanti, Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ada media-media yang baru in, yang baru tren ya di kalangan anak muda. Nah, ini memang sangat bagus untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan yang media tadi yang menurut Pak Aris yang sudah baik atau yang sudah perlu atau yang perlu diperbaiki dalam pendampingan saya di pendampingan satu ini, sehingga kedepannya nanti dapat berjalan dengan baik, semakin baik lagi, kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Pak Aris? Untuk pendampingan yang berikutnya, kami berharap ada penyamaan persepsi, mungkin bisa dilaksanakan sebelumnya lewat online atau daring, Pak. Persepsi daring ya, daring. Terus ada tambah lagi, kira-kira yang perlu ditambahkan? Sudah cukup ya, oke. Terima kasih Pak Aris. Kita pada hari telah berbagi, Pak Aris berbagi praktek baik yang sudah dilakukan selama dalam pelaksanaan proses bersama guru penggerak, dan dari pembelajaran dari kemarin juga saya pantau dari segi keaktifan, dari segi tanggapan-tanggapan dan diskusi dengan rekan-rekan CGP ini sudah sangat bagus. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi supaya lebih bagus lagi. Terima kasih. Demikian ya. Nanti tolong untuk tugas-tugas yang ada yang telah dilaksanakan, kegiatan telah dilaksanakan selama 1 bulan ini dituangkan dalam jurnal mingguan atau jurnal komunikasi dalam LMS. Misalkan ada kesulitan dengan fasilitator, di situ disediakan jurnal komunikasi dengan fasilitator. Dengan misalkan dengan pendamping pengajar praktek, yang misalkan itu di situ ada jurnal pengajar praktek antara komunikasi CGP dan, tapi selama ini belum difungsikan. Nah, itu bisa nanti lebih difungsikan. Terus untuk tugas-tugas jurnal 2 mingguan yang kemarin saya pantau di LMS sudah dibantu cetakan, sudah dibuat dan sudah diunggah di LMS. Oke, pada kali ini saya cukupkan untuk pendampingan 1. Mungkin kalau ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur, terkait dengan hasil pendampingan dari Pak Aris pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan hasil keaktifan belajar daring yang telah dilaksanakan selama 1 bulan, mulai dari bulan Mei sampai tanggal 3 Juni kalau salah ya Pak. Itu kemarin sudah kami pantau juga di kegiatan pembelajaran daring bersama fasilitator, yaitu dengan Pak Mulyamin kalau salah. Itu ada keaktifan Lampung ya Pak ya. Jadi fasilitator Pak Mulyamin yang mandu dari kelas Pak Aris dan kawan-kawan. Ini setiap sesi, dan nanti juga sesi ada ya Pak, sesi jam 1 harus berempat, ada sesi modul 1 tidak 2 ya. Terkait dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan pembelajaran dari Pak Aris terkait dengan keaktifan, keaktifannya
kalau kita nilai ya sangat bagus karena setiap sesi ini selalu mengikuti, selalu bertanya, selalu menanggapi. Yang kedua terkait dengan tugas-tugas yang ada mungkin ada kesulitan dan sebagainya, nanti JGP termasuk Pak Aris dan teman-teman sudah membuatkan grup di PP saya sehingga nanti bisa sharing ataupun tanya langsung ke jurnal, ada jurnal komunikasi dengan fasilitator, jurnal komunikasi dengan pengajar praktek, dan harapan ini tentunya yang mungkin nantinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan.